Hello aliens. Seperti yang udah lo ketahui, video-video gue kebanyakan mulai dari pertanyaan. Kenapa kita percaya teori konspirasi? Mungkinkah manusia membuat Gundam? Atau kenapa tahun baru harus 1 Januari? Ya, gue banyak nanya. Pasti lo juga udah sering dengar perkataan malu bertanya sesat di jalan, yang semakin menekankan betapa pentingnya kita untuk bertanya. Tapi pernah nggak kita bertanya? Kenapa kita bertanya? Ya, mengapa kita memutuskan untuk mengajukan pertanyaan? Atau apakah kita udah bisa bertanya dari sananya? Atau kita belajar untuk bertanya? Dan yang paling penting, apakah kemampuan untuk bertanya ini dimiliki oleh hewan-hewan lainnya atau eksklusif milik manusia saja? Buku yang ditulis oleh Joseph Jordiana, Who Asked the First Question, adalah bacaan yang bagus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pertanyaan tadi. Bukunya bisa kita download gratis, linknya ada di description box di bawah. Jadi, kenapa kita bertanya? Ya mungkin semuanya udah tahulah jawaban dari pertanyaan ini. Kita bertanya secara umum adalah untuk mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui, yang mungkin orang lain ketahui. Ya sih, kadang ada orang juga yang bertanya hanya untuk mengetes apakah orang yang ditanya itu tahu jawabannya. Kayak misalnya guru yang nanya anak murid. Atau ada juga yang bertanya, tapi dia udah tahu jawabannya. Dia nanya cuma pengen ngetes apakah orang yang ditanya itu bohong apa enggak, kayak yang biasa dilakukan cewek. Tapi kebanyakan kita bertanya untuk mengetahui informasi yang belum kita ketahui. Kayak misalnya berapa skor pertandingan bola yang kita nggak nonton karena ketiduran semalam, atau berapa nomor HP orang yang kita taksir, atau kenapa laki-laki punya puting padahal nggak bisa netein bayi. Tergantung dari informasi apa yang pengen kita dapetin, kita bertanya ke berbagai macam sumber. Kita tanya ke orang tua, kita tanya ke kakak, kita tanya ke adik, kita tanya ke guru, kita tanya ke temen, kita tanya ke Google, kita tanya ke Yahoo Answer, kita tanya ke Quora, kita tanya ke ASFM, atau kita pergi ke perpustakaan. Masih zaman nggak yang pergi ke perpustakaan? Masih? Bagus. Kita udah bertanya sepanjang hidup kita. Bahkan kita udah bertanya sebelum kita bisa lancar ngomong. Kita punya pengetahuan yang kita tahu sekarang karena kita bertanya berbagai macam pertanyaan dan mencari jawabannya. Pertanyaan yang mungkin ditanyakan pada abad ke-16 baru terjawab pada abad ke-20. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan yang udah lama banget tapi sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Bahkan kita bisa jawab pertanyaan dengan pertanyaan lagi. Kamu marah ya? Menurut kamu, kita jago banget dalam hal tanya-menanya. Lalu, apakah kemampuan bertanya ini cuma milik manusia doang? Atau apakah ada hewan lain yang bisa bertanya? Sudah banyak kera besar dalam eksperimen yang diajarin bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dengan manusia. Mereka bisa mengerti permintaan yang kompleks, mereka bisa meminta, bahkan mereka bisa mengerti pertanyaan dan menjawabnya. Tapi selama ini belum ada satupun kera besar yang diajari bahasa isyarat yang menggunakan kemampuan komunikasinya itu untuk bertanya. Ya, mereka tahu kata tanya seperti apa atau di mana, tapi mereka nggak pernah menggunakan kata itu sendiri untuk bertanya. Satu-satunya hewan yang pernah mengajukan pertanyaan adalah Alex, seekor kakatua Afrika yang merupakan subjek eksperimen selama 30 tahun dari tahun 1977 sampai 2007. Alex mampu mengenali berbagai macam objek, mengenal konsep warna, bentuk, bahan, besar kecil, sama berbeda, dan bisa menghitung sampai 6 dan masih banyak lagi pencapaian Alex lainnya. Suatu hari Alex memandang cermin dan bertanya, "What color?" Menanyakan dia warna apa. Lalu dia belajar warna abu-abu setelah dikasih tahu 6 kali, grey. Ini membuat Alex adalah satu-satunya hewan selain manusia yang pernah menanyakan pertanyaan eksistensial. Atau beberapa masih ada yang menganggap bahwa ini hanya kebetulan belaka. Kisah Alex dapat dibaca lebih lengkap dalam buku Alex and Me yang ditulis oleh Irene Pepperberg, seorang ilmuwan yang memelihara dan mempelajari Alex. Kalau hewan gak bisa bertanya, apakah mereka gak punya rasa ingin tahu atau curiosity? Tentu saja siapapun yang pernah punya peliharaan pasti setuju kalau hewan itu punya curiosity atau rasa penasaran. Bahkan ada serial kartun yang bernama Curious George yang menceritakan simpanse yang penasaran. Jadi bukan itu masalahnya, hewan juga punya rasa penasaran. Mereka gak bertanya bukan karena mereka gak memiliki rasa penasaran. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak paham theory of mind atau teori pikiran. Bahwa orang lain memiliki pikiran yang terpisah dengan kita. Dan bahwa pikiran orang lain memiliki pengetahuan yang berbeda yang bisa kita gunakan untuk akses informasi terhadap pengetahuan-pengetahuan yang tidak kita ketahui. Bahkan manusia sendiri tidak dilahirkan dengan pemahaman theory of mind ini. Dan ada penelitian terkenal yang mencari tahu pada usia berapa manusia mulai mengetahui konsep theory of mind ini. Penelitian ini biasa disebut dengan Sally Ann test. Pada tes ini, peneliti menceritakan sebuah cerita kepada anak yang lagi diteliti. Sally dan Ann punya kotak dan keranjang di kamar mereka. Mereka juga punya sepotong kue yang enak. Lalu Sally mengambil kue itu dan menaruhnya di dalam kotak. Kemudian Sally keluar dari kamar. Ketika Sally tidak ada di kamar, Anne mengambil kue yang ada di kotak dan memasukkannya ke dalam keranjang. Saat Sally kembali ke kamar, peneliti bertanya ke si anak, kemana Sally akan mencari kuenya? Tentu saja Sally akan mencari kuenya di dalam kotak, karena kan di situ dia ninggalin kuenya. Tapi anak kecil sampai umur sekitar 4 tahun akan menjawab kalau Sally akan nyari di dalam keranjang. Karena memang kuenya ada di situ. Mereka ngelihat Anne mindahin kuenya ke keranjang. Jadi kenapa Sally enggak? Mereka belum paham kalau pikiran mereka yang memiliki pengetahuan kalau Anne itu mindahin kue ke keranjang berbeda dengan pikiran Sally yang pada saat itu nggak berada di kamar. Kalau gue yang ditanya gitu pasti gue bakal jawab, Sally akan selalu sendiri, sampai kapanpun sendiri, hingga dia lelah menanti, hingga dia lelah menangis. Walaupun baru mengetahui konsep teori pikiran pada umur 4 tahun, tapi manusia sudah bertanya dan bahkan belajar bertanya sebelum umur segitu. Siapapun yang pernah bergaul dengan anak-anak kecil pasti tahu kalau anak kecil itu udah banyak nanya terus apa-apa ditanyain. Itu apa? Ini apa?
kapan papa pulang? 3 kali puasa, 3 kali lebaran belum pulang-pulang. Itu Bang Toy. Sebenarnya dari mana sih kita belajar untuk bertanya? Ternyata kita udah belajar bertanya ketika masih bayi, dan kemungkinan karena tidak sengaja diajarkan oleh orang tua atau orang-orang di sekitar kita. Pernah nggak sih kita ngegendong bayi lalu ajak ngomong? Nah, ngajak ngomongnya ini kebanyakan, disadari atau tidak, adalah pertanyaan. Iya nggak? Siapa ini ganteng banget nih? Siapa ini? Mana matanya, mana matanya? Aduh, ngantuk ya? Iya, ngantuk. Iya. Bodoh amat. Pertanyaan. Tentu saja kita nanya-nanya gitu nggak mengharapkan jawaban dari bayinya, tapi kita melakukan itu untuk membuat bayinya senang. Karena ternyata dibandingkan dengan kita ngomongnya datar aja, ngomong dengan intonasi pertanyaan seperti itu, bayi akan lebih senang. Nggak jarang juga mereka bakal jadi ketawa, ya kan? Intonasi pertanyaan ini juga merupakan elemen yang penting selain rasa penasaran tadi. Pernah nggak kita ngomong sama orang asing yang bahasanya kita nggak ngerti, tapi somehow kita tahu kalau misalkan mereka itu lagi bertanya? Hold on. It's alright, hold on. Atau ngomong sama anak kecil yang ngomongnya belum jelas deh, kita nggak tahu mereka ngomong apa. Tapi kadang-kadang kita tahu kalau misalkan mereka itu nanya. Itu semua karena mereka ngomong pakai intonasi pertanyaan. Bapak kamu tukang sulap ya? Dari mana tadi? Sabaraha? Badeka mana? Bandingkan kasus bayi yang sudah belajar untuk bertanya ketika masih kecil tadi dengan kasus Jenny. Jenny adalah anak perempuan yang ditemukan bersama ibunya pada tahun 1970 di California. Dia nggak bisa ngomong, pada waktu itu dia berumur 16 tahun. Ternyata sedari kecil dia dikurung sama ayahnya sehingga dia nggak mendengar bahasa manusia sama sekali. Tentu saja pada akhirnya dia belajar ngomong dan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kalimat yang dia ucapkan cuma terdiri dari 2-4 kata. Mirip sama kalimat yang diucapkan oleh kera-kera besar yang menggunakan bahasa isyarat. Apes do not want war. Dan yang lebih penting, dia nggak bisa bertanya. Hasil tesnya menunjukkan kalau otaknya normal, intelijensinya normal, tapi dia kesulitan untuk bertanya. Kalau dia pengen tahu nama dari sesuatu, dia cuma pakai gestur, nunjuk ke benda yang pengen dia tahu namanya. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk bertanya juga ditentukan oleh seberapa sering kita mendengar bahasa dan pertanyaan-pertanyaan. Terus kalau kita manusia bisa bertanya, emang apa untungnya? Coba bayangkan ada 2 orang, yang satu bisa bertanya dan yang satu lagi nggak bisa bertanya. Tentu saja orang yang bisa bertanya bakal bisa menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, karena dia bisa mengakses informasi yang tidak diketahui dengan bertanya kepada orang lain. Bahkan dia bisa memanipulasi informasi itu untuk keuntungannya sendiri. Orang yang tidak bisa bertanya mengandalkan pengetahuannya hanya kepada pengalaman yang dia alami sendiri. Keuntungan yang lebih luar biasa tentu saja datang dari kumpulan orang-orang yang bisa bertanya, sebuah masyarakat. Masyarakat yang bisa bertanya dan saling menanyakan pertanyaan akan bisa saling berdiskusi, melahirkan ide-ide baru, menyelesaikan permasalahan, bertukar informasi dan pengalaman, dan lain sebagainya. Memiliki kemampuan untuk bertanya adalah titik tolak yang penting bagi manusia dalam kemajuan peradabannya. Maka tidak ada alasan untuk kita untuk enggan bertanya. Kemampuan bertanya adalah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh manusia, yang terlalu sayang jika tidak digunakan. Maka setiap kali ada kita kurang paham dari apa yang dijelasin dosen atau guru, tanyain. Setiap kita dikasih perintah yang kita kurang sreg, tanyain. Pacar jadi rada beda, balasnya singkat-singkat, bete, tanyain. Jangan ngambek, jangan langsung ngambil keputusan, jangan langsung ngambil kesimpulan. Tanya. Bertanyalah karena kita, dan hanya kita, yang bisa. Bertanyalah karena kita manusia. Dan ide bahwa kemampuan bertanya adalah suatu titik yang sangat revolusioner dalam perjalanan evolusi kita terlalu besar untuk kita tangkap. Marilah kita kembali kepada nasihat sederhana, tapi tidak mengurangi substansi dari bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Enjoy your day. Terima kasih udah nonton video gue kali ini tentang bertanya. Gue juga pengen minta maaf karena udah lama banget gue gak upload video, karena ternyata semester ini sibuk banget dan gue juga lagi PKL, jadi gak, ya itulah alasan gue jadi gak sempat buat bikin video. Dan kalau misalkan lo bertanya-tanya kenapa di bagian akhir video ini tiba-tiba lokasinya beda dan rambut gue jadi gondrong, magic. Tapi tenang aja, sekarang gue udah kembali dan banyak video-video lain yang mengantar yang bakal gue bikin dan gue upload. Kalau misalkan lu pengen menggunakan kemampuan khusus sebagai manusia untuk bertanya ke gue, ya silahkan aja melalui media sosial gue atau melalui ASFM, sosial media yang diperuntukkan hanya untuk bertanya. Oke? Sekali lagi terima kasih dan tetaplah bertanya-tanya.